Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis data pengaruh jumlah pasien positif COVID-19 terhadap jumlah kematian dan analisis data pengaruh jumlah pasien positif COVID-19 terhadap jumlah kesembuhan. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Destiana Oktaviani dari program studi pendidikan matematika semester 6. Langsung saja ya, tanpa berkepanjangan, kita lihat videonya yang berikut ini. Cekidot. Sebelumnya, saya akan jelaskan dulu ya uji regresi linier sederhana dengan SPSS. Oke, untuk tujuannya, analisis regresi linier sederhana digunakan untuk menguji pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, untuk syarat uji regresi linier sederhana, itu yang pertama, valid dan reliable. Kedua, normal dan linear. Dasar pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dalam uji regresi linier sederhana dapat mengacu pada dua hal, yakni 1. Membandingkan nilai signifikansi dengan nilai probabilitasnya itu 0,05. Nah, jika nilai signifikansinya itu kurang dari 0,05, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Tapi, jika nilai signifikansinya itu lebih besar dari 0,05, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Terakhir, membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Ini, jika nilai T hitungnya itu lebih besar dari T tabel, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Dan jika nilai T hitungnya itu kurang dari T tabel, artinya variabel X itu tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Oke, baik. Itu sedikit penjelasan tentang uji regresi linier sederhana dengan SPSS. Nah, sekarang kita simak ya video berikut ini. Check it out. Oke, baik. Langsung saja ya. Saya akan menjelaskan untuk yang pertama itu ada analisis pengaruh jumlah pasien positif COVID-19 terhadap jumlah kematian. Nah, di sini datanya sudah ada. Saya sudah cari datanya dan saya ambil datanya itu ada 30. Seperti ini ya. Nah, untuk yang pertama, yang positif COVID-19 nanti akan dijadikan sebagai variabel X dan jumlah kematian akan menjadi sebagai variabel Y. Oke, kita langsung saja buka aplikasi SPSS-nya. Nah, di sini tampilan awalnya seperti ini ya. Lalu kita klik yang variabel view-nya. Nah, di sini kita tulis X dan yang keduanya Y. Untuk labelnya, yang X seperti yang tadi saya katakan, kita tulis positif COVID-19. Dan untuk yang variabel Y-nya, kita tulis jumlah kematian ya. Jumlah kematian. Nah, seperti itu. Lalu nanti di data view-nya itu akan muncul seperti ini. Ini X dan ini Y-nya. Oke, langsung saja kita kopikan datanya. Kita copy datanya. Nah, lalu kita pastekan di aplikasi SPSS-nya seperti ini. Lalu muncullah angkanya. Seperti yang di sini ya. Oke, lalu di menu Analyze yang ini, kita pilih Regression, lalu kita klik yang Linear. Muncul tampilannya seperti ini. Nah, yang positif COVID-19 kita masukkan ke independen, dan yang jumlah kematian kita masukkan ke dependen. Lalu, setelah itu langsung saja kita klik OK. Nah, tampilannya seperti ini, tampilan outputnya sudah muncul. Kita langsung saja analisis ya. Nah, untuk yang pertama ini, output yang pertama, ini bagian variable enter atau removed.
output ini tuh menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakannya. Nah, dalam hal ini, variabel yang dimasukkannya itu adalah variabel positif COVID-19 sebagai independen dan jumlah kematian ini sebagai dependen. Nah, metode yang digunakannya, metode apa? Metode enter. Seperti itu ya. Oke, next. Di sini untuk bagian output yang kedua, itu ada model summary. Seperti yang di sini ya. Nah, dari tabel ini tuh menjelaskan besar nilai korelasi atau hubungan R, yaitu sebesar 0,656 maksud saya. Nah, atau dapat dikatakan juga bahwa terdapat hubungan antara variabel X terhadap variabel Y dengan total hubungannya itu 0,656. Seperti itu. Nah, di output ini juga kita memperoleh koefisien determinasi, yaitu R square. Ini ya, sebesar 0,431. Yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas positif COVID-19 terhadap variabel terikat jumlah kematian adalah sebesar 43,1%. Seperti itu. Oke, kita next ke output bagian ketiga, yaitu ANOVA. Nah, bisa dilihat ya, dari tabel ANOVA ini, kita dapat mengetahui F hitung, yaitu 21,178 dengan tingkat signifikansinya itu sebesar 0,000. Nah, ini artinya kurang dari 0,05. Maka, model regresi itu dapat dipakai untuk memprediksi variabel jumlah kematian atau dengan kata lain, ada pengaruh variabel positif COVID-19 terhadap variabel jumlah kematian. Seperti itu. Oke, kita langsung yang terakhir. Output bagian terakhir ini yaitu koefisien. Bisa dilihat ya dari tabel di sini. Nah, di sini tuh diketahui nilai konstan A-nya itu sebesar 0,613. Nah, sedangkan nilai positif COVID-19 atau koefisien regresinya itu 0,086. Nah, sehingga persamaan regresinya itu dapat ditulis seperti ini ya. Y sama dengan A plus BX. A-nya itu kan 0,613. Nah, untuk B-nya itu 0,086. Jadi, persamaannya itu seperti ini. Y sama dengan 0,613 ditambah 0,086X. Nah, dari persamaan tersebut dapat diterjemahkan. Jadi, si konstansa sebesar 0,613 ini mengandung arti bahwa koefisien variabel ini, variabel yang jumlah kematian ini sebesar 0,613. Nah, untuk yang koefisien regresi X-nya itu kan sebesar 0,086. Ini tuh menyatakan bahwa setiap, bahwa setiap penambahan 1% nilai positif COVID-19, maka nilai jumlah kematian bertambah sebesar 0,086 gitu. Jadi kan koefisien regresinya itu bisa dilihat ya, ini tuh nilainya positif. Sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X-nya itu terhadap variabel Y-nya adalah positif. Seperti itu. Oke, terakhir kita berarti mengambil keputusan ya. Nah, mengambil keputusannya itu seperti apa? Ini tuh bisa berdasarkan nilai signifikansi. Kalau misalkan berdasarkan nilai signifikansinya, dari tabel koefisien yang ini, kita memperolehkan signifikansinya itu sebesar 0,000. Nah, ini kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel positif COVID-19 berpengaruh terhadap variabel jumlah kematian. Seperti itu. Terus, kalau misalkan kita berdasarkan nilai T, bagaimana? Nah, T hitungnya itu kan di sini diketahui 4,602 ya. Itu lebih besar dari T tabel 2,048. Loh, T tabel dari mana ya dapat 2,048 itu? Nih, di sini ada rumusnya. Jadi, T tabel itu sama dengan alfa dibagi 2, titik koma, N dikurang K dikurang 1. Nah, alfanya kan 0,05. Dibagi 2, jadi 0,025. 30 dikurangi 30 tuh N-nya ya. N-nya itu 30, K-nya 1, 30 dikurang 1 dikurang 1 jadi 28. Sebenarnya angka 28 ini sudah tertera di tabel ANOVA di sini. Tapi kalau misalkan kalian ingin menggunakan rumus seperti ini juga boleh. Jadi untuk T tabelnya itu 0,025, titik koma 28. Nah, kita bisa lihat hasilnya itu di distribusi nilai T. Nilai T tabel. Di sini ya. Oke.
Nah, kita kan pakainya yang 0,025, berarti yang ini, kolom ketiga. Ini ke satu, kedua, ketiga. Berarti kita pakainya yang ketiga yang di sini ya. Kita cari untuk barisnya. Baris ke 28. Bisa dilihat? Berarti ini hasilnya 2,048. Benar ya? Gitu, oke. Lanjut. Jadi karena diketahuinya itu T hitungnya itu 4,602, dia lebih besar dari T tabel 2,048. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel positif COVID-19 itu berpengaruh terhadap variabel jumlah kematian. Gitu. Atau misalkan yang lebih jelasnya, di sini saya sudah gambarkan kurvanya seperti ini. Bisa dilihat dari kurvanya ini. Kan tadi T tabelnya itu 2,048. Ini negatif 2,048. Berarti daerah yang di sini tuh area tidak berpengaruh ya. Di area sini. Untuk area yang 2,048 ke kanan itu area berpengaruh positif. Dan untuk negatif 2,048 ke kiri itu area berpengaruh negatif. Nah, karena T hitungnya itu ada di 4,602, yaitu ada di daerah sini, berarti dia ada di area berpengaruh positif. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa terdapat pengaruh jumlah positif COVID-19 terhadap jumlah kematian, dan arah berpengaruhnya itu positif. Seperti itu ya. Baik, kita lanjut ya ke analisis yang kedua, yaitu analisis pengaruh jumlah pasien positif COVID-19 terhadap jumlah kesembuhan. Nah, di sini juga saya memakai datanya itu ada 30. Nah, seperti ini ya. Oke. Jadi, sama seperti yang sebelumnya juga, yang positif COVID-19 itu akan menjadikan sebagai variabel X, dan jumlah kesembuhan maksud saya akan dijadikan sebagai variabel Y. Oke, kita langsung buka ke aplikasi SPS-nya seperti ini. Langsung saja ya, kita klik yang variable view-nya. Di sini kita tuliskan lagi, di sini X, dan di bawahnya Y. Nah, untuk labelnya yang X ini positif COVID-19 ya. COVID-19, dan yang di bawahnya ini yang Y, kita tuliskan jumlah kesembuhan. Oke, baik. Setelah tampil seperti itu, nah dari data view-nya, nih bisa dilihat ya, positif COVID-19 dan Y-nya itu jumlah kesembuhan. Oke, sekarang kita langsung masukkan saja datanya yang sudah ada. Kita masukkan, kita copy, lalu kita paste di aplikasi SPSS-nya. Seperti ini. Oke, sudah muncul ya? Kalau sudah, berarti kita klik yang menu Analyze, lalu kita pilih Regression, dan kita klik yang Linear. Nanti muncul seperti ini, kita masukkan saja yang positif COVID-19 itu independen, dan jumlah kesembuhan kita masukkan dependen. Oke, langsung. Oke. Nah, tampilannya seperti ini outputnya. Kita langsung saja ya, analisis. Untuk outputnya ini, dari yang pertama, ini berarti kita mendapatkan bahwa variabel yang dimasukkan itu adalah variabel positif COVID-19. Di sini variabel positif COVID-19 ini sebagai variabel independen, dan jumlah kesembuhan ini sebagai variabel dependen. Metode yang digunakannya yaitu metode enter. Oke, next. Kita langsung next ke output bagian kedua, yaitu summary. Model summary di sini. Nah, di sini kan jelas ya bahwa besar nilai korelasi atau hubungan R itu sebesar 0,745. Nah, di sini tuh menyatakan bahwa terdapat hubungan antara variabel X terhadap variabel Y. Dengan total hubungannya itu berarti 0,745. Seperti itu. Dan dari data output bagian kedua juga di sini tuh memperoleh koefisien determinasi atau R-square. Nah, sebesar 0,556 ya. Yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas positif COVID-19 terhadap variabel terikatnya, yaitu jumlah kesembuhan, adalah sebesar 55,6. Seperti itu. Oke, kita next ke output bagian ketiga, yaitu ANOVA. Nih, bisa dilihat dari tabel ANOVA ini ya. Dari
tabel ANOVA ini kita dapat mengetahui bahwa F hitungnya itu sebesar 35,006 dengan tingkat signifikansinya itu sebesar 0,00. Nah, ini artinya kurang dari 0,05. Maka, model regresi ini dapat dipakai untuk memprediksi variabel jumlah kesembuhan, atau dengan kata lain, ada pengaruh variabel positif COVID-19 terhadap variabel jumlah kesembuhan. Oke, kita langsung next saja ke output bagian terakhir. Di sini, di output yang bagian terakhir ini, koefisien. Nah, di sini kita bisa dapatkan nilai konstannya itu sebesar negatif 10,583. Sedangkan yang nilai positif COVID-19 atau koefisien regresinya itu sebesar 0,160. Nah, sehingga persamaannya itu dapat ditulis seperti ini ya. Y sama dengan negatif 10,583 ditambah 0,160 X. Untuk persamaan ini kita dapat menerjemahkannya, yaitu yang konstanta negatif 10,583 ini mengandung arti bahwa konsisten variabel jumlah kesembuhan itu adalah sebesar negatif 10,583. Dan untuk yang koefisien regresinya ini, dia besarnya itu kan 0,160 ya. Nah, menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai positif COVID-19, maka nilai jumlah kesembuhan itu bertambah sebesar 0,160. Nah, koefisien regresinya itu kan karena dia bernilainya itu positif ya. Sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X-nya itu terhadap variabel Y adalah positif. Seperti itu. Oke, langsung saja kita pengambilan keputusan. Pengambilan keputusannya berdasarkan nilai signifikansi bisa dilihat dari koefisien, dari tabel koefisien ini ya. Nah, di sini kan diperoleh nilai signifikansinya itu 0,000, itu artinya kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel positif COVID-19 atau variabel X itu berpengaruh terhadap variabel jumlah kesembuhan atau variabel Y. Gitu. Nah, kalau misalkan berdasarkan nilai T, kan diketahui T hitungnya itu di sini ya, 5,917. Dia itu artinya lebih besar dari T tabel 2,048. Dari mana 2,048? Oke, seperti ini. Dari yang ini, alfa dibagi 2, titik koma, N dikurang K dikurang 1. Hasilnya 0,025, titik 2, titik koma maksud saya, 28. Jadi, kita bisa lihatnya itu dari tabel distribusi. Nilai yang tabel yang ini. Nah, di sini kan 0,025. Ini ya, kolom yang ini. Kita cari barisnya, baris yang nomor 28. Berarti di sini. Nah, ini sehingga kita dapat 2,048. Seperti itu ya, cara pengambilannya itu. Oke, berarti terbuktikan ya, T tabelnya itu 2,048. Nah, dia itu berarti T hitungnya lebih besar daripada T tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel positif COVID-19 itu berpengaruh terhadap variabel jumlah kesembuhan. Seperti itu. Biar lebih jelasnya, saya juga di sini tampilkan kurvanya. Bisa dilihat ya, seperti ini. Nah, ini kan T tabelnya 2,048. Ini untuk yang T tabel yang negatif 2,48. Berarti daerah di sini, di tengah ini itu area tidak berpengaruh ya. Dan dari 2,48 ke kanan itu area berpengaruh positif. Dan untuk negatif 2,048 ke kiri itu area berpengaruh negatif. T hitungnya ada di mana? T hitungnya kan 5,917 ya. Berarti ada di sebelah sini. Berarti artinya dia itu berada di area berpengaruh positif. Nah, sehingga dapat kita katakan bahwa terdapat pengaruh jumlah pasien positif COVID-19 terhadap jumlah kesembuhan dengan arah berpengaruhnya itu positif. Itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.